melanjutkan cerita sebelumnya, sebelum Mimin melanjutkan konten ini Mimin mau memberitahu, bahwa konten ini penuh spoiler. Di episode sebelumnya Yao Lao yang menyuruh Xiaoyan untuk segera menelan pil yin yang-nya. Namun Xiaoyan meragukan keaslian dari pil tersebut karena tidak ada efek yang dirasakan setelah menelan pil ini. Gurunya lalu berkata, jika tubuhmu dalam keadaan baik-baik saja atau tidak terluka sedikit pun tidak akan ada efek sampingnya. Xiaoyan lalu berkata jangan bilang tidak ada manfaat sedikit pun saat ini. Yao Lao berkata kekuatan raungan naga itu telah diwariskan kepadamu. Setelah menelan pil yin yang itu, kamu akan mempunyai skill teriakan atau raungan suaranya, suara yang bisa merusak mental seseorang. Tugasmu selanjutnya hanya mencari teknik doa tipe serangan suara. Ketika di masa depanmu kamu bertemu dengan lawan yang kuat Anda bisa mengguncang mentalnya dengan auman. Bukankah itu sudah cukup menguntungkan untukmu kan? Ucap dari Yao Lao, apalagi gelombang suara yang mengandung aura naga memiliki daya mematikan yang sangat besar terhadap tubuh spiritual. Jika kelak di masa depan Anda bertemu dengan musuh yang sangat kuat kamu bisa merusak mentalnya dengan skill auman, ucap dari Yao Lao. Mendengar itu Xiaoyan langsung berdiri dan mencoba suara auman di hutan ini, sontak pegunungan yang awalnya sunyi seketika mengguncang hingga hewan ajaib berlarian ketakutan, namun setelah itu Xiaoyan batuk-batuk. Yao Lao lalu berkata meskipun saat ini kamu telah berhasil mewarisi auman naga pil dari naga misterius Xinjiang jika kamu hanya mengandalkan aura naga untuk memancarkan gelombang suara semacam itu, tenggorokanmu akan mengalami kerusakan yang sangat hebat bahkan kamu bisa berubah menjadi bisu. Oleh karena itu untuk menyempurnakan tanpa efek samping seperti itu Anda harus mendapatkan teknik double auman suara, ucap dari Yao Lao. Tetapi guru, teknik do semacam itu cukup langka mendapatkannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, ucap dari Xiaoyan. Maka dari itu, luangkan waktumu untuk mencarinya saat itu saya memang memiliki teknik double ombang suara kelas Xuan namun karena beberapa kejadian yang tidak terduga di kemudian hari saya kehilangan teknik itu. Saat ini Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mencarinya, ucap Yao. Guru Anda tampaknya sangat memahami piagam misterius jin yang ini bukan Anda bahkan tahu bagaimana caranya mengeluarkan aura naga yang terpendam jauh di dalam doki, ucap Xiaoyan. Saya memahaminya karena yang menciptakan pil naga misterius jin yang pertama kali adalah saya, ucap Yao Lao. Namun ada satu orang lagi yang bisa menciptakan formula ini selain saya orang itu adalah orang yang pernah menjadi murid saya. Dulu bakatnya dalam memurnikan obat tidak lebih lemah darimu, saya merawatnya tidak kurang dari perlakuanku terhadapmu. Saya menyelamatkannya ketika dia masih bayi, namun dia memilih untuk mengkhianatiku karena beberapa hal kecil oleh karena itulah kenapa saya menjadi dalam keadaan roh saat ini. Dia harus mati jika saya berhasil memiliki kesempatan nanti, ucap Yao Lao. Xiaoyan kemudian perlahan menghela nafas merasakan kesedihan di dalam haidnya mendengarkan ucapan Yao Lao. Tenanglah guru, saya pasti akan melampauinya tidak peduli seberapa hebat dia sekarang aku akan membalaskan dendammu dan aku akan memberitahumu bahwa matamu tidak akan dibutuhkan untuk kedua kalinya. Gurunya lalu menjawab sambil tertawa bagus-bagus aku Yao Lao, aku percaya bahwa mata tuaku ini tidak akan pernah salah untuk kedua kalinya, ucap Yao Lao. Sepertinya sudah waktunya untuk kita bergegas ke Akademi Jianan untuk meningkatkan kekuatanku, ucap Xiaoyan. Yao Lao kemudian mengangguk. Yao Lao lalu berkata sepertinya Hall of Soul tidak akan memasuki wilayah di dalam akademi karena itu kita tak perlu khawatir, namun orang-orang tua di akademi itu bukannya tidak berguna Anda harus melupakan untuk meminjam kekuatan spiritual saya untuk mengelabui orang-orang tua di sana. Penglihatan orang-orang tua di sana sangatlah tajam sangat sulit untuk mengelabui mereka, ucap Yao Lao sambil tersenyum. Guru bukankah guru terlalu meremehkanku? Meskipun saya berhasil berulang kali mengalahkan orang-orang yang kuat karena guru, tapi apakah saya meminta Anda untuk membantuku bertarung melawan orang seusia saya, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Seketika Yao Lao langsung menempeleng kepala Xiaoyan, ayo pergi bocah, ucap Yao Lao. Baik guru saya sudah tidak sabar, ucap Xiaoyan. Singkat cerita Xiaoyan akhirnya sudah mendekati perbatasan kota Jiana. Yao Lao kemudian mengatakan bocah kecil kita telah mendekati Akademi Jianan kamu harus turun, karena tidak ada yang diizinkan untuk terbang dengan paksa dalam jarak 50 km dari Akademi Jianan, kalau tidak Anda akan diserang tanpa pertanyaan dan basa-basi. Ucap dari Yao Lao. Sesaat kemudian Xiaoyan mulai melangkah masuk ke gerbang utama perbatasan kota Jianan.
Tiba-tiba terdengar suara keras dari pria parubaya. Dia berkata siapapun yang ingin memasuki kota ada beberapa proses. Caranya harus melaporkan identitas, nama dan lain-lain. Jika tidak kalian bisa melupakan untuk memasuki kota ini. Selain itu setelah Anda melaporkan nama dan identitas Anda akan mengkonsumsi pil obat ini. Percaya dan yakinlah bahwa obat ini bukanlah racun, itu adalah pil obat yang disempurnakan oleh Departemen Alkemis. Jika Anda semua memiliki niat membunuh di dalam hati Anda, pilih obat ini akan memancarkan cahaya merah dari dalam tubuh Anda. Maka nanti penegakan hukum kami akan datang mencari Anda. Ucap penjaga itu. Kota Jianan dan wilayah sudut hitam merupakan tempat yang bersebelahan tapi bermusuhan, karena itu perbatasannya itu sangat ketat. Xiao Yan lalu bertanya apakah para siswa di Akademi Jianan perlu memakan benda ini, ucap Xiao Yan. Pria parubaya itu berkata apakah Anda murid dari Akademi Jianan, tanya penjaga itu. Xiao Yan lalu menjawab, ya, saya adalah murid di Akademi Jianan, hanya saja waktu itu ketika saya lulus tes penerimaan saya mengambil cuti untuk jangka waktu tertentu, karena itu hari ini saya kembali lagi ke sini, ucap dari Xiao Yan. Pria parubaya itu kembali bertanya apakah kamu melewati kota sudut hitam sendirian untuk datang ke sini. Xiao Yan lalu menjawab, iya. Pria parubaya itu langsung tercengang ketika dia mendengar perkataan Xiao Yan, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Perlu diketahui bahwa biasanya siswa akan akademi harus dikawal oleh beberapa orang untuk menyeberang wilayah sudut hitam, karena mengenai kerawanan di sana. Teman muda, tolong katakan nama, usia dan instruktur rekrutmen Anda, ucap pria parubaya itu. Xiao Yan menjawab, nama saya adalah Xiao Yan, usia saya 18 tahun, instruktur saya adalah instruktur Rowling. Usia 18 tahun Anda berani menyeberang wilayah sudut hitam pada usia 18 tahun sendirian, anak kecil. Terlepas dari Anda percaya atau tidak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang dengan keberanian seperti itu, ditambah lagi melihat usia Anda yang baru saja 18 tahun. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan dia membalikkan badannya menginstruksikan orang-orang untuk menyelidikinya. Ketika segerombolan orang datang, salah satu dari mereka mulai terkejut. Dia terkejut dan berkata, kamu Xiao Yan dari Kekaisaran Jiama yang telah mengambil cuti 2 tahun terakhir ini, bukan? Xiao Yan lalu menjawab, Anda melupakan kata-kata saya berasal dari kota Wutan lalu pergi ke Kekaisaran Jiama. Ucap Xiao Yan, yang sambil tersenyum, baiklah jika demikian kamu tidak perlu mengkonsumsi pil itu. Oh ya, panggil saja saya Hode, saya adalah pemimpin bagian dari unit kedua dari penegak hukum dan saya juga merupakan instruktur kelas uang di akademi ini, ucap Hode. Salam kepada senior, ucap Xiao Yan, teman kecil, jelas kamu bukan orang yang biasa. Di dalam catatan menyatakan bahwa Anda hanyalah Douzi bintang 4 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang Anda berada di kelas Da Douzi, apakah kamu berencana untuk langsung menuju ke akademi sekarang? Tanya Hode. Xiao Yan kemudian mengangguk. Bawalah lencana ini bersamamu, hanya dengan begitu Anda akan diizinkan masuk, ucap Hode. Kalau begitu terima kasih banyak, ucap Xiao Yan. Setelah sampai setiap di kota Jianan, Xiao Yan kebingungan mengikuti rutenya, setengah jam dihabiskan hanya untuk berjalan mondar-mandir di jalan yang sama semua. Sialan, mengapa kota ini dibangun sampai sebesar ini, ucap In. Lalu dia melanjutkan perjalanannya lagi. Ketika dia sedang berjalan dia melihat seseorang yang terlibat dalam pertarungan di mana dari yang dia lihat orang itu ternyata merupakan sepupunya sedang dikeroyok 4 orang Douzi. Melihat itu Xiao Yan langsung melesat dan menggulingkan 4 orang tersebut dalam sekali serang, mengalahkan mereka semua. Tuan, terima kasih banyak Xiao Ning, kekuatanmu sedikit lebih lemah dibandingkan terakhir kali aku melihatmu 2 tahun yang lalu, ucap Xiao Yan. Kamu Xiao Yan buka, ucap Xiao Ning. Xiao Yan kemudian berkata, kupikir kamu tidak akan mengenaliku, bagaimana aku bisa lupa, kamu adalah sepupu muda saya di sini. Xiao Ning kemudian meminta maaf. Melihat senyum minta maaf diberikan oleh Xiao Ning, Xiao Yan juga tersenyum menepuk bahu Xiao Ning. Mengapa orang-orang itu menyerangmu? Ucap Xiao Yan, itu mengenai masalah Sun Er. Orang-orang itu terus mencoba mendapatkan berita tentang Sun Er dari saya, mereka tidak berani menyerangku di akademi. Hari ini ketika saya keluar untuk membeli sesuatu saya kebetulan dilihat oleh mereka dan segera menggangguku, ucap Xiao Ning. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat mendengar ini. Memang benar bahwa kecantikannya adalah sumber masalah. Sepertinya gadis itu sekarang kehilangan kepolosannya. Sun Er memang gadis yang luar biasa. Wanita itu mengalami banyak perubahan ketika dia tumbuh dewasa. Dia sekarang bahkan lebih cantik, membuat orang-orang yang melihatnya telah jatuh cinta kepadanya.
Saya pikir kamu juga akan terkejut ketika kamu bertemu dengannya, ucap Xiaoning. Sial, aku benar-benar lupa hari ini adalah kompetisi kualifikasi akademik dalam. Instruktur Rowling tidak bisa menahan omelan Sun Er untuk memasukkan nama Anda di daftar pertarungan. Xiao Yan, mari kita bergegas, kamu harus segera absen sebelum terlambat, jika tidak saya khawatir namamu akan dihapus. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Xiaoning kemudian menarik Xiao Yan dengan cepat berlari menuju Akademi Jianan. Di sisi lain Sun Er yang berada di akademi, dia sangat mengkhawatirkan Xiao Yan. Dia lalu berkata, sepupu penetua Xiao Yu, apakah Xiao Yan Keke masih belum datang ke Akademi Jianan? Tanya Sun Er. Saya tidak tahu persis apa yang telah dilakukan orang itu. Saat itu kami sepakat bahwa dia hanya bisa mengambil cuti 1 tahun, namun sekarang dia telah membuatnya menjadi 2 tahun penuh, apalagi dia masih belum absen tahun ini, ucap Xiao Yu. Saya juga berharap seperti itu, tapi hari ini adalah kompetisinya. Jika dia masih belum absen, instruktur Rowling tentu akan mencoret namanya, ucap Xiao Yu. Setelah suasana hening berlanjut selama 2 menit, beberapa percakapan pribadi akhirnya muncul. Bajingan ini tidak akan menepati janjinya, ucap Xiao Yu. Sun Er lalu menarik lengan instruktur Rowling. Dia lalu berkata, instruktur, saya minta maaf, ucap Sun Er. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Instruktur Rowling dengan paksa memberikan senyuman dan berkata, kembali, tidak apa-apa, paling saya akan menunggu 3 tahun lagi, ayo pergi, ucap instruktur Rowling. Seketika sekelompok pria ada wanita di kelas yang sama menghela nafas kecewa saat mereka berdiri bersiap untuk meninggalkan stadion. Saat mereka baru saja ingin berdiri, tiba-tiba suasana menegang saat ada suara, dia ada di sini, dia ada di sini, ucap salah satu murid. Dan film pun berakhir.